pertanyaan pertama yang Bapak perlu jawab, Bapak Ibu perlu jawab, yaitu untuk disampaikan kepada kami apa yang Bapak Ibu lakukan untuk eh, mengintegrasikan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu yang diajarkan kepada siswa-siswa kita. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jamaluddin yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu yang kita ajarkan dalam materi pembelajaran. Di sini, Pak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan pembelajaran di bidang apa pembelajaran terbaru dalam bidang ilmu yang akan kita ajarkan. Yang pertama bahwa selalu memperbarui pengetahuan guru. Nah, di sini artinya kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman yang sedang pesat sekarang ini, yaitu di sini bisa dengan membaca jurnal, artikel ataupun buku, mengikuti seminar supaya tidak ketinggalan dari pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, menyisipkan topik terbaru ke dalam kurikulum. Nah, di sini juga tak kalah pentingnya memperbaharui materi-materi kita dengan eh, kurikulum yang terbaru sekarang. Kemudian yang ketiga, menggunakan sumber daya terkini. Nah, sumber daya terkini ini adalah misalnya juga digunakan buku teks terbaru, artikel ilmiah, video, ataupun sumber daya digital yang lainnya. Kemudian mengintegrasikan proyek atau tugas yang berhubungan dengan perkembangan terbaru. Nah, di sini adalah misalnya eh, tugas penelitian mengenaikan saya mengajar tentang syu'abul iman, Pak. Nanti akan diberi tugas anak itu kayak proyek gitu, anak menyelesaikan suatu permasalahan sehingga ada hasil yang dihasilkan dari proyek tersebut. Kemudian diskusi kelas dan debat tentang perkembangan terbaru. Kemudian menggunakan media sosial dan platform digital itu bisa dengan membuat eh, kelas virtual ataupun grup diskusi online, kemudian atau dengan menggunakan quizzes, nah itu bisa juga Pak. Kemudian mengundang pakar atau melakukan kunjungan edukasi, kemudian mengaitkan perkembangan terbaru dengan materi yang sudah diajarkan. Sekian Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu Halia. Ibu Halia ini ngajar SMA, Bu ya? Ya Pak, saya mengajar di SMA Negeri 1 Batanghari Pak. Oh iya. Dan itu sangat memungkinkan ya kalau Ya pakai Pak. kuisis untuk SMA. Kalau untuk SD belum bisa dia ya. Masih kewal, masih ini. Baik, Ibu Halia. Terima kasih pemaparannya. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau jawab kira-kira metode apa yang dipakai untuk mengukur efektif enggak yang kita lakukan tuh? Upaya-upaya kita tuh apa alat ukur atau yang kita lakukan sebaiknya untuk mengukur efektif tidaknya eh, usaha kita itu? Ada enggak alat evaluasi lah gitu? Gimana kita melihat bahwa itu sudah efektif? Saya Pak. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak. Untuk Silakan, Balia. mengukur ketercapaian hasil dalam pembelajaran itu Pak yang sudah saya lakukan, saya juga mengambil tes formatif dan sumatif Pak. Sumatif dan formatif Pak. Kalau sumatif kan tes yang sedang dalam proses pembelajaran, sedang berlangsung. Kemudian kalau formatifnya adalah nanti di tes akhir Pak. Nah di tes akhir itu saya mengambil di sini PJBL Pak. Nanti setelah kita tayangkan gambar dari
gambar dari materi yang kita ajarkan itu nanti tes akhirnya saya menerapkan aplikasi Quizzes, Pak. Jadi di situ saya melihat bagaimana ketangkasan anak atau pemahaman anak terhadap materi yang sudah saya ajarkan, Pak. Seperti itu. Oh begitu Bu ya. Ibu bisa mengukur upaya Ibu di dalam mengintegrasikan perkembangan tadi dengan materi melalui yang Ibu sebutkan tadi termasuk salah satunya dengan metode itu ya, metode kuisis. Ya baik, saya cukupkan untuk alat ukur efektivitas. Bagaimana Bapak memanfaatkan hasil riset pendidikan yang terbaru? Tadi kan ada kita sebut-sebut itu. Bagaimana Bapak memanfaatkan hasil riset pendidikan yang terbaru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Gimana, Pak? Coba dipaparkan sedikit aja, Pak. Jadilah. Soalnya. Oke, Ibu. Masih ada yang Ya, Pak. mau? Hah? Masih? Dan di sini untuk memanfaatkan hasil penelitian pendidikan pendidikan di sini bisa dengan berkolaborasi dengan rekan guru, Pak. Artinya kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, kemudian menghadiri seminar atau pelatihan pelatihan, Pak. Iya, Ibu Alia. Dengan rajin-rajin mengikuti pelatihan atau seminar, ya. Sehingga kalau ada hasil riset-riset terbaru, tahu kita, Bu, ya, dapat informasi. Salah satu untuk mencari sumber. eh. Coba Ibu jelaskan bagaimana Ibu mengembangkan asesmen, ya, asesmen yang valid dan reliable untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Ada validitas dan reliabilitas. Coba Ibu jelaskan, Bu. Ini ada yang mau menyampaikan juga selain yang tadi? Wah, ini ada yang mau saya sampaikan nih, ada yang belum lagi disebutkan. Nah, silakan Pak, Bu. Kalau ada yang mau menyampaikan, Pak, Pak, ya silakan. ya Pak, Silakan dari Ibu dari Ibu paparan ahli adalah. teman-teman saya di atas itu sebenarnya sudah cukup jelas Pak ya. Cuma di sini saya sedikit menambahkan bahwa dari paparan itu di sini memang seorang guru harus menyiapkan rubrik penilaian yang jelas Pak. Ya. Nah, jadi dari rubrik penilaian nanti semoga jelas nilai anak-anak tersebut Pak. Tidak ada yang dirugikan. Oh, gitu ya. Ya Pak, tidak ada korupsi nilai Pak. Kata Pak Muhsin tadi terarah ya. Eh, Bapak Ibu, saya mau mendengar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika profesi kita dalam praktik mengajar kita sehari-hari. Nah, ini penerapan etika profesi kita. Masih ada? Tuh, Menambahkan Ibu Pak Alia, sedikit silakan Pak. Bu. Silakan Ibu Ya, Alia. sedikit menambahkan Pak di Ya, sini saya menambahkan dari jawaban-jawaban teman-teman tadi integritas dan kejujuran Pak. Nah, di hmm? sini integritas dan kejujuran bagi seorang guru dalam prinsip-prinsip dan etika profesional dalam praktik mengajar sehari-hari ini harus dijaga Pak. Ya, Karena takutnya nanti guru hilap. guru Nah, hilap ya. kenapa sebagai guru hilaf? Sebagai seorang guru kan terkadang ada juga di antara teman-teman
mungkin ada ya yang melihat kejadian seperti ini yang menantangkan keuntungan pribadi bagi mereka. Nah, mungkin si Anu anak bupati, si Anu anak siapa, ya. Sementara di sini sangat integritas sebagai seorang guru harus dijaga, Pak. Harus profesional. Hmm. Seperti yang kita bicarakan tadi bahwa alat tulis berupa spidol dan kertas kita persiapkan dan Al-Quran, mushaf Al-Quran juga ada di sekitar kita supaya terjadi eh, interaksi yang lancar. Saya juga akan mendengarkan, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dari Bapak Ibu ser- sebagai modal utama guru PAI, Bu ya. Pak, Ibu Halia, Saya, Pak. saya minta Ibu baca surah Wal Adiyati Dabha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Ya, makasih Kita kembali, ke Pak. Ibu Halia. Ibu Halia. Ya Pak, jadi ke belakang Pak ke WC. Oh iya. Ya Pak, saya surah Al-Adiyah tadi Pak. Surat? Surah apa? Surah? Wal Adiyati Dhabaha. Ya. Al-Adiyah. Oke, Ibu Halia, saya mau tanya-tanya nih, Bu, tentang surah Al-Adiyat yang dibaca tadi. فوسطنا به جمعا فوسطنا به فوسط. Itu apa hukum tajwidnya, Bu? Ada hukum tajwid tidak situ? Maksud tonya itu Pak ya. Iya. Qalqalah sugro Pak. Kenapa Sugro, Bu? Karena berhenti di tengah-tengah kalimat. Saya tidak berhenti, Bu. Fawasatna bihi jam'a. Saya berhentinya di ujung. Ya, ya. Oh, iya, iya. Ah, ah. Jadi, cuman mana, Bu? Fawasatna bihi karena huruf qalqalahnya Sukun sukun di tengah-tengah kalimat Pak. sukun di tengah kalimat, Bu ya. Ya. Innal apa hukum Wajib tajwid yang ada di situ? Pak, wajib dengung. Wajib dengung. Nal in itu ada alif lam di sana. Alif lam apa namanya, Bu? Alif lam qamariyah Pak. Cara membacanya? Innal insani. Dibaca alif lamnya Pak. Insana ya. Saya fokus ke alif lamnya ya. Itu mestinya insana. Ya Pak. Lakanud. Apa tuh, Bu? Du, Lakanud. de, de-nya itu. Kalau kalau kubro Pak. Qalqalah
Bro. Allah. Sudah Pak ya? Belum sabar. Guide-nya masih ada depan tuh. Bentaran Ketawa, Pak. ketawa besar Pak Musin. Ah. Ya. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Itu hukum tajwid apa di situ, Bu? Yang mananya Pak? Fil kubur. Mat Arid Lisukun Pak. Kenapa, Bu? Bukan mat asli aja, atau mat tobi'i. Kan ada huruf waw mati itu setelah doma. Karena di ujung kalimat Pak. Di ujung kalimat, Yo. yakin. Saya baca lagi Yakin. sekali nih. Eh. Ya? Bapak nyanyian jadi ragu. Iyo. Yalah, yalah, Ya Bu. Pak, ampun lah Pak. Aku ampun, Bu. Tak saya apa-apa, Bu. Aduh. Yalah, Oke terima Pak, kasih Bu Halia. makasih. Ibu Halia selanjutnya. Sadaqallahul azim. Ibu Halia silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا صدق الله العظيم. Mantap, Ibu Halia ini belum disuruh berhenti dia. Iyalah, tidak apa-apa, cukup gitu. Perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Saya senang, saya bangga Bapak Ibu tidak mengecewakan. Kalau jadi guru, saya sebagai orang tarbiyah bangga dengan bacaan Bapak Ibu ini. Artinya ada satu dua orang, tolong nanti diperbaiki. Saya tidak nyebut nama ya, saya tidak mau. Tolong aja diperbaiki bacaannya. Ada 3 orang yang harus diperbaiki bacaannya. Kalau gitu Pak, saya tidak lulus Pak. Lulus lah, ngapa pula tidak lulus? Lulus lah. Jangan pula ibu-ibu nanti aku tidak lulus lah. Ngapa pula tidak Makasih lulus ya? Pak. Iya. Iya. Nah sekarang kita nulis nih ya. Sudah siap dah kertas? Sudah siap dah pena? Saya beri waktu sekian menit. Nanti langsung diperlihatkan kepada saya. Yang saya minta memperlihatkan. Nulis Al-Quran. Sudah disiapkan? Udah oke? Kemarin sama Pak Jamal gimana? Diimlakkan apa memilih sendiri yang mau ditulis? Diimlakkan Pak. Oh, diimlakkan ya. Waduh, diimlakkan ya. Saya memilih cara yang kedua. Saya tidak mengimlakkan. Saya memilih Bapak Ibu silahkan pilih sendiri apa yang mau ditulis. Silahkan pilih sendiri apa yang mau ditulis. Kira-kira tulisnya 3 ayat. 3 ayat. Silakan tulis sendiri. Ayat apa, surah apa silakan. Saya tidak mendiktekan. Itu dulu yang pertama. Saya melihat tulisannya. Makasih. Ya Pak. Waktunya 5 menit. Dari sekarang. 3, Ya 2, Pak. 1. Ya silakan 5 menit. Silakan mau nulis apa silakan. Tapi ayat Al-Quran ya. Kemudian lanjut Ibu Halia. Ibu Halia. Apa tulisannya nih? Wasyamsi waduhaha. Ya betul. Apa itu Bu? Saya dekatkan Bu. Dekatkan Bu. Kamera Bu.
Wal asr juga Bu ya. Coba Ibu baca Bu, apa tuh Bu? Ah, hilang. Wasyamsi, oh, idza syamsu kuwirat ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza asyaru utilat. Oke, bagus Bu. Supaya transfer of knowledge, pemindahan pengetahuan, pemindahan keterampilan itu efektif dan efisien, maka diperlukan strategi. Nah, bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman? Gimana strateginya? Yang lain ada yang ingin nambahkan? Saya Pak, Pak Musin? Ya, silakan. Ya, silakan jadi Eli. saya akan mencoba memaparkan ada jawaban dari teman saya tadi. Strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar ini, yang maksudnya lingkungan belajar yang kondusif ini, salah satunya adalah yang pertama pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, salah satu itu sudah disampaikan Pak bahwa salah satu pengakuan dan penghargaan ini adalah membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran ini artinya kan saya kan Pak mengajar di SMA Negeri 1 Batanghari. Di situ kadang setiap lokal itu ada anak non Pak. Jadi di sini kita mengajarkan kepada anak bagaimana kita menghargai perbedaan agama itu sendiri. Yang kedua adalah penggunaan contoh yang nyata. Nah, penggunaan Persoalan kemudian begini. Ketika Ibu ngajar pendidikan agama Islam, apakah anak Kristen boleh masuk juga atau mereka di luar kelas? Kalau saya Pak di lapangan saya memberikan pilihan kepada anak tersebut. Ananda kalau mau duduk di dalam boleh, kalau mau keluar atau belajar di pustaka boleh. Tapi kebanyakan mereka memilih keluar Pak, ke perpustakaan seperti itu Pak. Baik, langkah selanjutnya apa lagi? Langkah Bangun tadi apa selanjutnya lagi? adalah pembelajaran yang berdiferensiasi nih Pak. Nah, jadi seorang guru ini harus bisa bagaimana apa namanya membedakan dari masing-masing anak ini kan kemampuannya berbeda-beda, Pak. Jadi harus bisa dalam memilih metode dalam pembelajaran itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak, yang dapat saya tambahkan. Baik,